harapan saya sih mereka lebih sadar sama kesehatan, karena kesehatan itu kan penting. Kalau hidup itu kita mau sebanyak apapun harta, tapi kalau badan kita nggak sehat itu kan sama aja Mbak, nggak ada artinya. Halo Sobat Lekat, kali ini Lekat akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang dia punya concern di bidang kesehatan, khususnya kesehatan perempuan. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita langsung ketemu orangnya. Halo Mbak, udah lama nunggu ya? Iya, agak sih barusan. Iya. Dari Mbak mana Eka. Mbak? Tadi habis dari kantor aja mau ketemu sama Mbak Eka Widianti. Oh ya teman-teman, jadi kita hari ini narasumbernya adalah Mbak Eka Widiani gitu kan. Jadi kita mau ngobrol lebih tahu Mbak Eka ini sebenarnya di bidang apa sih? Atau dia lagi sibuk apa sih sekarang? Sebelum kita ngobrol-ngobrol, Mbak Eka ini orang asli Jogja atau Sleman atau kemana Mbak? Sebenarnya saya itu aslinya campuran ya. Oh. Ibu saya asli Banjarmasin, bapak saya asli Magelang. Oh. Nah, cuman sekarang tinggalnya di sini, Tridadi, Beteng Tridadi, ikut suami. Karena Sleman suami ya, saya Mbak, ya? domisilinya di Beteng, di Sleman. Jadi Mbak ini apa ya? Mix Jawa sama Banjarmasin. Ya. Tapi udah lama tinggal di Jawa. Oh, dari tahun kapan berarti? Dari 2002. Oh, udah lama sih, udah lama banget. Udah tahu kalau Jawa tuh gimana gitu berarti. Udah lah, ngomongnya juga udah fase ngomong Jawa. Kesibukan apa Mbak sekarang kalau boleh tahu? Sekarang ini ya sosialisasi sama ya jalan-jalan. Suka jalan-jalan ya. Oh ya Mbak, saya tuh dengar-dengar katanya Mbak Eka ini tuh dulu awalnya lulusan dari kebidanan Iya. gitu kan. Itu gimana Mbak dulu? Belajarnya berapa lama? Sempat jadi bidan juga atau tidak? Jadi saya itu basicnya kesehatan, lulusan kesehatan, jurusannya kebidanan. Dulu saya lulus kebidanan itu tahun 2012. Kemudian saya sempat magang dulu 6 bulan. Terus kebetulan sama yang punya klinik itu disayang. Akhirnya disuruh lanjut kerja aja di situ buat nyari nambah pengalaman aja. Ternyata memang berjodoh, terus saya kerja di sini Poskes Des Karisma, Condong Catur. Iya, di Kelurahan Condong Catur. Dulu klinik di situ saya jaga sendiri, jadi bidan pelaksananya di situ. Selama ya kurang lebih 5 tahun sampai saya nikah. Itu dari sebelum nikah. Lumayan lama banget Mbak kalau 5 tahun itu. Iya. Pasti udah ketemu beberapa kasus-kasus yang mungkin. Wah, udah berapa kan bantuin lahiran. Ya cuman kalau sekarang udah lama kan ininya. Setelah STR-nya mati itu belum sempat perpanjang, ternyata saya dapat rezekinya di perbankan. Oh iya, jadi sempat ke perbankan juga ya. Perbankan berapa lama Mbak dulu? Di perbankan kurang lebih 5-6 tahun. Berarti 5 tahun di bidan, Iya. kemudian perbankan 5-6 tahun juga. Iya, kurang lebih. Kemudian apa yang membuat Mbak Eka itu memutuskan untuk, wah ini kayaknya perbankan kita rest dulu deh, istilah kita untuk keluar dari perbankan gitu? Iya, sebenarnya saya itu nggak senang pindah-pindah kerja. Saya udah nyaman di perbankan, meskipun itu sebenarnya bukan saya bukan lulusan apa namanya ekonomi atau ya. akuntansi gitu, memang bukan. Tapi ternyata saya dari nol banget, jadi sales waktu itu, terus ya saya kejar terus, akhirnya terakhir jadi relationship manager. Dan setelah itu saya ketemu sama orang Golkar waktu itu, di partai Golkar, ditawarin untuk coba pencalekan. Saya pikir ya cobalah ini yang baru, siapa tahu cita-cita saya dari dulu pengen kerja di pemerintahan, siapa tahu rezekinya di sini. Berarti kemudian sekarang tertarik dengan bidang politik gitu. Ya, tapi awalnya selain karena pertemuan yang mungkin sudah tadi kan nama Tuhan itu ya, orang Golkar, apa yang membuat Mbak Eka kemudian ada keinginan untuk terjun ke bidang politik juga? Sebenarnya memang dari dulu ya Mbak, dari dulu itu saya ngeliat orang tua saya itu kan kerjanya kan juga jadi perangkat desa. Jadi saya udah terbiasa ngelihat orang tua saya itu bekerja untuk masyarakat. Dari situ saya itu kadang-kadang suka, saya pengen seperti orang tua saya.
Istilahnya kalau saya jadi Pak Lurah apa Pak Camat, Bu Camat kan nggak mungkin Mbak. Jadinya ya saya mudah-mudahan saya memang jalannya bisa berhasil nanti di DPR di kabupaten. Ya, berarti pertama ini ya? Iya, ini baru pertama kali. Masih baru banget baru pertama kali, ya. baru pertama kali gitu Iya. kan sebagai perempuan. Dan tadi saya juga dengar fokus nanti di isu kesehatan perempuan ya khususnya. Iya. Kesehatan khusus secara umum atau memang mau perempuan aja nanti fokus? Sebenarnya kalau sekarang itu sasarannya memang lansia sama ibu-ibu. Ya, karena untuk sejauh ini program yang maksudnya untuk perkenalan ke warga itu kami ada program cek kesehatan gratis seperti asam urat, gula darah, kolesterol, tensi gitu. Terus kami juga ada menyediakan meskipun nggak semua kampung kami kasih bantuan alat cek kesehatan itu, ya beberapa kampung yang sudah kami datangi, sudah kami cek kesehatan gratis, kami kasih nursing kit gitu. Ya cuma kecil-kecilan, tapi semoga berguna sih. Kalau di kampung-kampung kan kadang-kadang ada yang darurat, tensi tinggi atau memang kolesterolnya tinggi, nggak perlu harus lari-lari ke rumah sakit, bisa cek sendiri di tempat RT-nya atau Pak Dukuhnya. Ini ya kalau untuk lansia memang Iya. harus diintensif itu ya. Terkadang Iya. kita fokus di anak-anak, orang yang dewasa, tapi Iya. lupa sama lansia ya, Sama sebenarnya juga lansia. membutuhkan Karena juga. lansianya suka ini Mbak, nggak kepegang. Oh iya, atau mungkin lansia punya kecenderungan tidak dirasakan ya Bu? Bisa jadi. Dan juga ada lansianya itu dia mungkin mau ke posyandu lansia, kan memang sebenarnya udah ada programnya kan pemerintah itu. Oh iya, Cuman ada. mau jalan ke sananya karena udah sepuh mungkin jauh, terus nggak usah lah, nggak usah dirasain, besok aja kalau ada ke puskesmas ada yang nganter, kadang-kadang gitu. Nah kalau udah ada nursing kit gitu di seenggaknya RT-nya, satu RT dikasih gitu kan, mungkin dia bisa datang ke Lebih Bu dekat RT, gitu ya. lebih dekat. Nah kita bisa sambil ngobrol jalan-jalan keliling sini. Boleh. Ngobrolin. Biar lebih enak aja nih. Mbak, tapi dulu pas awal-awal jadi bidan tuh, apa sih Mbak yang buat Mbak tuh untuk memilih, aku mau kerja jadi bidan, kebidanan Kalau gitu? itu sebenarnya dulu cuma terpaksa Mbak, paksaan orang tua. Setelah saya jalanin kok, soalnya kan perjuangan untuk lulus menjadi bidan itu kan nggak gampang. Ya terus saya nikmatin lama-lama setelah saya pegang langsung pasien-pasien, kok lama-lama saya juga senang. Walaupun istilahnya kalau gaji atau bayaran itu kan nggak seberapa, tapi senang aja gitu bisa bantu orang lahiran, bisa bantuin orang bayi-bayi gitu. Berarti Senang. yang awalnya kayak terpaksa jadi kayak senang gitu ya jadi senang. kemudian. Ya, cuman memang nggak tahu kenapa kok dapat rezekinya di perbankan Iya, kemarin terakhir. Tapi tetap saya masih punya pikiran suatu saat nanti saya pengen ngurus STR saya lagi, saya pengen jadi bidan lagi. Oh tapi bisa Mbak diurus STR ketika Oh sudah bisa, jeda berapa tahun? bisa, gitu? bisa. Oh, kirain Kan 5 ada. tahun sekali memang harus diperpanjang. Izin. Kan itu kebidanan. Ya. Berarti nanti fokusnya kan soal kesehatan. Saya boleh ini nggak dikasih sedikit-sedikit kira-kira kesehatannya yang apa ya yang mau jadi concern utamanya nanti Mbak? Karena sekarang kan penyakit yang lagi ini buat perempuan itu kan penyakit yang mematikan ya, seperti kanker serviks dan lain-lain. Jadi mungkin lebih ke kesehatan ibu-ibu, reproduksi ibu-ibu aja. Sesuai sama ininya saya. Jadi masuk kayak pencegahan kanker serviks, payudara gitu Iya, masuk ya kan gitu ibu-ibu kan masuk sama balita-balita sakit, terus ibu hamil. ibu hamil. Oh, memang banyak juga sih ya. Kontrasepsi. Kesannya Ya, kayak lebihnya cuma ke ibu situ. lah sih, tapi ternyata Iya. banyak sekali yang harus diurus ya ternyata ya ibu. Tapi kalau masuk ke rumah sakit kan udah banyak juga Mbak. Jadi kalau misalnya yang apa namanya sakit-sakit parah kayak gitu-gitu ya sebenarnya saya juga nggak diajarin dulu. Ya, bidan itu kan cuma kesehatan ibu dan anak. Iya. Makanya sekarang saya juga kalau sosialisasi ke warga-warga buat perkenalan itu juga sebenarnya arahannya ya ibu-ibu, lebih ke ibu-ibu sama lansia, PKK, dasawisma gitu. Jadi kalau menurut Mbak Eka, ibu-ibu lansia di sini gitu di Sleman, itu dia ini nggak sih Mbak masih aware nggak sih sama kesehatan? Atau mereka sebenarnya agak kurang aware sama kesehatan? Jadi kayak kita butuh untuk sosialisasi lebih banyak gitu ke mereka. Ya ada yang mungkin ya non sewu yang pendidikannya ini mungkin mereka lebih peduli sama kesehatan. Cuman ada juga yang kalau yang sepuh-sepuh sama yang agak di kampungnya agak pelosok gitu memang mereka lebih ke nggak dirasa kayak gitu loh Mbak. Jadi memang harus kita pepet juga, kita deketin.
Berarti emang harus terkadang harus jemput bola ya, Bu? Sih. Tapi makanya kita datangnya kan pas ada perkumpulan arisan-arisan PKK, Desa Wisma gitu kan. Oh, yang Jadinya biasanya udah mereka pasti berangkat, kumpul ya? kumpul gitu. Tapi pada seneng Mbak, karena kan nggak pernah mereka cek kolesterol, asam urat, gula darah. Mereka nggak, maksudnya eman-eman gitu kan, daripada buat cek itu kan Iya, mending buat benar. yang lain. Makanya kita kasih gratis, biar mereka mungkin, oh iya kemarin kolesterolku tinggi, aku harus cek lagi nih. Mbak, kalau lansia, ibu-ibu tadi kan ya penting ya cek kolesterol, cek gula darah. Tapi kalau menurut Mbak anak-anak yang lebih muda lagi ini udah butuh belum sih? Yang generasi 20-an awal atau mungkin di bawahnya gitu untuk ikutan cek berkala gitu. Ya Gula tetap darahnya perlu lah atau Mbak, kalau itu kolesterolnya. perlu karena sekarang itu kan makanan Mbak tahu sendiri lah, junk food, makanan-makanannya semuanya enak-enak sekarang. Ya menurutku lebih baik menjagakan daripada mengobati. Berarti nggak apa-apa ya kalau anak muda tes tensi Oh juga nggak gitu? apa-apa, salah. Tidak nanti kayak, kan ada beberapa anak muda, aduh nggak butuh tes soalnya masih muda, jadi kita nggak Padahal butuh, kan gitu. banyak juga muda-muda yang udah sakit-sakit kayak gitu. Berarti kita butuh pencegahan ya, lebih Iya, sudah sini lebih iya. oke ya. Kalau saya sih gitu Mbak, daripada ngobatin lebih mahal. Bener sih, bener. Mbak, di tengah kesibukannya, bahkan hari ini saya dengar Mbak Eka punya 3 jadwal berbeda di pagi ini gitu kan. Mbak masih sempat ini nggak sih buat ngelakuin hobi gitu mungkin, atau Mbak punya hobi apa kira-kira ini? Hobi-hobi saya tuh banyak. Wah, apa aja nih Pertama berarti ya nih? makan hobinya. Oh. Makanya badannya Iya, saya gendut. juga suka makan Oh sih. iya, makan enak apalagi. Terus olahraga, saya senang olahraga. Dulu tuh sebenarnya saya rutin Muay Thai sama ya Zumba, strong gitu-gitu. Tapi Muay Thai luar biasa. tapi semenjak ada kegiatan yang lumayan padat ini, terkalekan ini ya jadi jarang olahraga, nggak ada waktu buat olahraga. Jadinya ya makin mengembang badannya. Nanti kalau olahraga sambil keliling-keliling ini Pak daerah. iya. Jalan-jalan juga. Iya. Berarti suka Muay Thai. Kalau dulu waktu masih olahraga tuh berapa kali seminggu olahraga? Aku seminggu dulu kalau Muay Thai itu 3 kali. Nah, tapi hampir setiap hari saya Zumba, gitu-gitu Mbak, sama strong. Ya olahraga apa aja Mbak, yang penting olahraga saya senang semua. Tempat mana Mbak yang paling favorit olahraga? Kalau aku seringnya di sini, deket Jombor itu. Kalau Jombor. terakhir saya di Tara Hotel itu kan ada buat nge-gym sama Oh, emang nge-gym strong gitu ya? sama strong. Saya kira Mbak yang Tapi mau kalau keliling Muay lapangan Thai- Denggung di Sleman. Oh itu juga sering banget. Kalau itu mas setiap hari karena gratis. Jadi saya setiap pagi itu dulu lari di Pemda itu Mbak. Iya, iya. Cuman ya semenjak ini karena udah kecapean pulangnya malam terus, akhirnya jarang bangun pagi buat lari-lari. Nanti pasti ada waktunya. Ya, nanti kalau udah ini aja kejar-kejaran Mbak. Gak apa-apa kan biasa sehat. Kan orang sehat juga harus sehat sendiri dong Mbak. Harus betul-betul rasa sehat. Aduh ngeliat kolam jadi Iya. berenang ya Mbak ya. Bener banget ini. Apalagi sekarang juga lagi panas-panasnya. Mm-mm. Mbak kira-kira ada ini nggak tips buat menghadapi cuaca yang sangat panas ini? Kita harus apa ya kira-kira ya? Harus apa ya? Minimal ya. Kalau saya cuma ngadep di kamar ya. Oh iya bener sih. Apa kita harus minum air putih yang sebanyak mungkin Ya, atau memang. Kalau itu ya iyalah. Kalau saya tuh setiap pagi minum air lemon hangat. Air Tapi nggak lemon? dikasih gula loh. oh iya madu boleh nggak madu? Kalau saya sih nggak. Berarti cuman air Jadi lemon. cuman air lemon sama air panas aja setiap pagi. Itu lumayan Mbak. Jadi maksudnya kita pupnya juga lancar, terus kita imunnya juga lumayan. Oh, vitamin C soalnya ya jadi bisa berdaya tahan Ya tubuh nggak tahu mungkin sugesti saya karena udah terbiasa minum itu ya. Oh, iya. Kalau nggak minum tuh kayak takut flu, takut apa. Berarti tiap hari banget nih. Tiap hari, tiap pagi saya kan tapi pas kondisi perut kosong sih itu. Ya sih bagus juga nanti akan mencoba. Tapi bagus juga air putih juga. Ya, supaya kita nggak dehidrasi ya Mbak. Ini panas Mm-mm. banget soalnya. Ini Allah panasnya di dalam rumah aja karena panas Iya. banget loh sekarang. Iya bener. Mbak, tadi kalau kita kan ngomongin hobi, kesibukan apa sebagai jadi pemuda politik, Mbak punya hobi lain nggak ya selain olahraga? Misalnya Mbak mungkin suka nonton seperti pada umumnya tanda kutip nonton drama Korea gitu, Enggak. drama Jepang Saya nggak suka. kayak gitu, atau Saya nonton nggak suka. sinetron gitu di Oh, Trans sinetron. TV Kalau gitu. sinetron saya suka, tapi karena kadang-kadang udah capek, ngantuk, tidur. Saya tuh sebenarnya hobinya nyanyi juga, walaupun suaranya iya. nggak bagus, tapi saya hobi nyanyi. Yang penting kan suka aja dulu. Suka. Seru banget sih Mbak. Mungkin satu pertanyaan terakhir sih Mbak, kira-kira nanti Mbak harapannya apa untuk masyarakat terkait
kesehatan itu sendiri ya Mbak, mau mereka lebih aware atau seperti apa untuk kesehatan? Ya, harapan saya sih mereka lebih sadar sama kesehatan, karena kesehatan itu kan penting. Kalau hidup itu kita mau sebanyak apapun harta, tapi kalau badan kita nggak sehat tuh kan sama aja Mbak, nggak ada artinya. Kalau saya ya harapannya ibu-ibu khususnya ya perempuan, kaum perempuan itu lebih memperhatikan kesehatannya lagi. Maksudnya nggak perlu harus nunggu sakit buat cek, sama ya vitamin, makan yang sehat-sehat, kurangin yang junk food. Ya, junk food yang Iya, itu kan tapi memicu. enak Mbak junk food. Iya, tapi kan itu jahat banget Mbak. Oh iya. Berarti Kalau kan- terlalu banyak sih, kalau 1-2 kali nggak Boleh, apa-apa. 1 kali boleh ya? Iya, sekali nggak apa-apa. Kalau terlalu nyiri makanan itu juga katanya kan nggak. Iya, berarti yang penting makan sehat. Tadi juga kok bisa olahraga ya Mbak ya. Cek kesehatan rutin, ya kan? Oh iya, penting juga kesehatan rutin. Penting lah itu Mbak, kan kita harus bisa mengontrol. Kalau misalnya ternyata gula darah kita, contohnya ya gula darah kita ternyata tinggi, padahal kita hobi minum Thai tea, Oh minum iya. yang boba-boba. Kesukaan saya, Thai tea Nah, itu manis, kan ya. kita nggak tahu, nanti tahu-tahu nanti ya nggak diminta sih, tahu-tahu nanti sakit kan, Iya sih. sayang. Benar-benar. Oke Mbak. Mbak Eka, kayaknya obrolan kita udah seru banget. Sebenarnya kalau terusin mungkin kita bisa sampai 2-3 jam nih kayak ngobrolnya. Bukan 2-3 jam lagi, bisa seharian karena seneng ngomong. Bener. Tapi mungkin lain kali kita bisa terusin lagi sih kayak Boleh, ngobrol-ngobrolnya. Saya boleh. pengen ngobrol soal tadi Muang Thai kayaknya seru banget. Iya. Oke Mbak sukses ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Ini langsung pulang. Iya, nanti saya juga masih mau keliling-keliling juga. Oh, iya. Nah itu tadi obrolan kita dengan Mbak Eka Widiani, seseorang yang dulunya berkarir di bidang kesehatan, kemudian ke perbankan, dan sekarang dia merambah ke politik untuk mengangkat isu-isu kesehatan perempuan. Seru banget kan? Sampai ketemu di lekat berikutnya ya Sobat Lekat.